semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Miss Mega. Kita masih belajar bahasa Indonesia. Oh ya, apa kabar siswa-siswa SMP Melati Indonesia kelas 9? Miss Mega harap kalian sehat-sehat selalu dan dijauhkan dari yang namanya virus corona 19. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke minggu kedua. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya ya. Untuk melanjutkan materi, akan lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini lancar. Kalian dapat memahami apa yang telah Miss Mega paparkan. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa sih itu teks diskusi, apa sih itu diskusi. Ya. Nah, sekarang Miss Mega mau membahas sedikit tentang tujuan komunikatif dari teks diskusi. Oke. Nah, tujuan komunikatif dari teks diskusi tersendiri itu adalah menengahkan suatu permasalahan dari isu dari dua sudut pandang. Jadi gini misalnya nih ada dua sudut pandang yang berbeda. Misalnya ada 4 orang lah. Misalnya ada 4 orang ya. Misalnya ada Angel, ada Zaskia, ada Alin dan ada Cece. Nah, 4 orang ini tambah Ufi, ada Ufi. Nah, ada 5 orang. 5 orang ini yang 3 pro, yang 2 adalah kontrak. Nah, tujuan komunikatif dari diskusi ini gimana caranya di antara pro dan kontrak ini di tengah-tengah untuk mencari suatu kesimpulan antara pro dan kontrak ini. Gitu. Paham? Mencari kesimpulan ya intinya. Nah, kita lanjut ya. Sebelum kita memahami struktur dari teks diskusi sendiri, kita akan memperdalam dulu nih, apa itu pro dan apa itu kontra. Miss Mega sudah jelaskan ya waktu di Zoom, pro itu apa, kontra itu apa. Masih ingat? Nah, Miss Mega harap kalian masih ingat ya. Kalau pro itu apa? Ayo, kontra itu apa? Pro di sini adalah pendukung, sedangkan kontra di sini adalah penentang. Oke. Kalian sudah membuka buku paket bahasa Indonesia kalian? Ya, buka buku paket bahasa Indonesia kalian di halaman 125 nak. Yuk, halaman 125. Kita coba yuk telusuri kata pro dan kata kontra. Sudah? Nah, di sini ada sekelompok yang sedang berdiskusi. Di sini ada tim pro dan ada tim kontra. Ya. Tim pro ada 1 2 3 4 ada 5 orang, sedangkan tim kontra ada 7 orang. Oke? Nah, di sini mereka sedang membahas tentang penting tidaknya PR bagi siswa sekolah full day. Oke? Kalian bisa buka buku paket kalian dalam 125 ya, Nak. Oke, paham? Nah, di sini ada tim pro dan ada tim kontra. Kita coba yuk lihat kata pro dan kata kontrak itu apa. Oke? Ya, contohnya kalian bisa buka halaman 127. Di sini ada Rizky. Rizky di sini. Rizky itu kontra. Nah, kita baca yuk. Apa sih pendapat Rizky tentang seorang siswa yang full day masih diberikan PR? Di sini Rizky mengatakan bahwa kalau misalnya dalam 1 hari guru memberikan PR, besok harus dikumpulin, berarti murid itu harus menyelesaikan PR malam itu agar tidak mendapat konsekuensi. Maksudnya gini, kalau seandainya siswa udah full day masih diberikan PR, menurut Rizky berarti siswa itu pulang dari sekolah harus mengerjakan PR. Karena supaya besok tidak mendapat hukuman dari guru. Sedangkan full day itu sudah sore. Mungkin menurut Rizky di sini, jika siswa mengerjakan PR sehabis pulang sekolah, tidak ada waktu untuk siswa beristirahat. Itu pendapat dari Rizky kontra dalam judul
siswa full day tetapi mendapatkan PR. Ya, paham? Nah, kita cari lagi ya tentang kalimat pendapat diskusi tentang pro-nya oleh Galuh. Kalian buka paling atas ini. Ya, kita baca kalimatnya bersama ya. Di sini Galuh mengatakan bahwa PR dibuat agar siswa bisa enjoy. Sebenarnya kami tertuju dengan pendapat Rizky, tapi bagaimana cara kita membuat PR agar tidak membuat diri kita terlalu capek dan mengakibatkan kita tidak konsen. Selain itu, tidak mengurangi efektivitas PR itu. Jadi, kalau PR-nya dikumpulkan besok, jumlah soalnya kan tidak banyak. Misalnya gini, menurut Galuh, kontra dari Rizky, kalau seandainya hari ini ada pembelajaran dan besok dikumpulkan, nah PR-nya itu tidak berat, teman-teman. Nah, jadi PR-nya itu hanya mengulas atau mengulang materi. Misalnya hanya 1 atau 2 soal untuk dijadikan sebuah PR gitu. Paham? Atau misalnya menurut Galuh di sini, pekerjaan yang tidak selesai di kelas bisa dijadikan PR dan besok dikumpulkan. Jadi PR-nya itu tidak yang memberatkan siswa gitu. Oke. Nah, itu kalimat kontra dan pro dari diskusi. Oke. Nanti ada nih kalian Miss Mega berikan kalimat pro dan kalimat kontra. Itu apa saja? Oke? Dan bagaimana nih ya? Paham? Nah, Miss Mega akan memberikan kepada kalian contoh kalimat kata pro dan kontra lainnya. Ya, paham ya? Nah, kita masuk ke dalam struktur dari teks diskusi. Nah, struktur teks diskusi kalian bisa buka halaman 115. Mana? Nih, 115 di paling atas. Oke? Struktur dari teks diskusi. Struktur teks diskusi itu ada 4. Ada berapa? Ada 4. Pertama itu ada judul. Yang kedua itu ada pendahuluan atau isu. Yang ketiga itu ada argumen. Nah, argumen di sini termasuk ke dalam pro atau kontra. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Judul sudah Miss Mega sering memberikan penjelasan kepada kalian ya. Kita skip ya ke pendahuluan atau isu. Apa itu pendahuluan dan isu? Nah, isu atau pendahuluan di sini adalah berisi tentang pernyataan atau pertanyaan tentang suatu isu itu tersendiri. Nah, kalian bisa buka buku paket kalian masih halaman 115. Nih, ada contohnya isu atau pendahuluan. Ya. Oke. Nah, yang ketiga itu ada argumen. Argumen ini berisi tentang pro dan kontra. Apa itu argumen? Berisi rangkaian paragraf yang memuat suatu bukti, alasan, atau suatu argumen yang mendukung pro atau kontra suatu permasalahan atau suatu pernyataan yang terkait dengan suatu diskusi itu tersendiri. Oke? Nah, yang terakhir itu ada simpulan. Apa itu simpulan? Simpulan juga sama ya, seperti judul. Sering Miss Mega jelaskan kepada kalian. Oke? Tetapi kesimpulan di sini adalah suatu pandangan akhir atau mendukung suatu penolakan pernyataan tentang suatu topik diskusi itu tersendiri. Oke? Paham ya? Nih, untuk contohnya kalian bisa buka di halaman 115. Bagaimana sih isu atau pendahuluan, argumen yang memuat kontrak atau pro, dan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu diambil dari 2. Oke? 2 sudut pandang. Kesimpulan itu diambil dari 2 sudut pandang. Oke? Paham ya? Sekian materi yang telah Miss Mega paparkan untuk anak kelas 9 di pertemuan kedua ini. Miss Mega
harap kalian bisa memahami apa yang telah Miss Mega paparkan. Jika kalian masih kurang mengerti atau paham, kalian bisa WA Miss Mega. Oke? Untuk tugasnya minggu kedua kelas 9 nanti akan Miss Mega berikan Word kepada wali kelas kalian, dan di situ kalian cari pro dan kontra, selanjutnya kalian ringkas. Oke? Paham? Nanti Miss Mega kasih Word-nya ya kepada wali kelas kalian. Terus kalian kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia kalian. Kalau kalian bingung, contohnya kalian bisa buka buku paket bahasa Indonesia kalian halaman halaman 113. Nih. 113. Nanti akan Miss Mega berikan Word kepada wali kelas kalian. Kalian kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia kalian. Kalian kerjakan seperti ini. Kalian cari kalimat pro dan kontranya. Selanjutnya kalian ringkas. Oke? Di halaman 113. Nih, di halaman 113. Paham? Nah, kalau ada yang kurang paham nanti tanyakan langsung ke Miss Mega ya. Miss Mega tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.